Halo, kembali lagi bersama saya, Gracia Peninsula Lagan dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23043. Di sini saya akan mempresentasikan code saya untuk memenuhi video presentasi week eh, week 9. Oke. Pertama-tama, adapun tujuan dari code ini adalah untuk membuat tebak angka sederhana antara program dan pengguna, di mana eh, kita diminta untuk menebak sebuah angka antara 1 sampai 100. Eh, dan di mana di dalam eh, kasus ini kita diminta untuk menebak bilangan 51. Oke. Di include studio.h ini yang artinya adalah di mana line ini adalah yang artinya pre-procedur direktif yang menyertakan file header st di stdio, di mana file header ini berisi deklarasi fungsi standar untuk input dan output seperti print, printf dan scanf. Oke. Di in main ini itu adalah sebuah deklarasi di mana uh, in main ini merupakan fungsi utama dalam program tersebut. Uh, di mana fungsi main ini adalah tempat mulainya kita mengeksekusi atau kita memodifikasi sebuah program. Lanjut ke in target. Di in target ini di sini ada dua variabel, yaitu in target dan my guess. Di mana di mana di mana target dan my guess ini di dideklarasikan atau diasumsikan sebagai bilangan integer. Oke. Di mana variabel target ini menyimpan angka yang harus ditebak. Dalam kasus ini kita menebak bilangan 51. Sedangkan di myGuess ini kita digunakan untuk menyimpan tebakan kita. Variabel total guess ini uh, diinisialisasikan dengan nilai 0, di mana akan digunakan untuk menghitung jumlah total tebakan yang dilakukan. Contohnya kita menebak sampai 100 kali gitu. Sampai berapa kali kita menebak biar pas 51. Oke, lanjut ke printf. Di printf ini kita mencetak bilangan kita mencetak pesan yang meminta pengguna untuk menebak angka antara 1 sampai 100. Oke, di do ini do kan artinya melakukan, maka di do ini kita memasuki sebuah loop di mana di dalamnya dieksekusi setidaknya sekali atau kemudian akan terus dieksekusi selama kondisi di dalam while bernilai true. Lanjut ke scanf. Di scanf ini kita mengambil input atau kita akan menginput nantinya di mana dalam hal ini tebakan angka yang dilakukan. Input tersebut, di mana input yang kita input tadi itu akan disimpan dalam variabel myGuess. Di total guess ini akan ada istilahnya di increment. Di mana setiap kali kita menginput atau memberikan tebakan gitu. Di
Di if ini, di sini kita mulai melakukan looping. Oke. Di if else ini adalah sebuah yang if else yang memberikan umpan balik kepada ke yang akan kita input nantinya. Contohnya itu ini, my guess lebih if my guess lebih kecil dari target, maka akan print f angka lebih besar. Yang artinya jika eh, jika tebakan kurang dari target, maka program akan mencetak angka lebih besar. Begitu juga dengan else if my guess lebih besar dari target, printf angka lebih kecil. Jika tebakan lebih besar dari target, maka program akan mencetak angka lebih kecil. Else printf hore, kamu berhasil menebak angka dengan benar. Di mana jika tebakan kita sesuai dengan target yang diminta, maka akan mengeluarkan outputnya itu, Ore, kamu berhasil menebak angka dengan benar. Lanjut ke while my guess tidak sama dengan target. Di mana eh, di sini loop ini akan terus berjalan selama eh, tebakan kita itu tidak sama dengan angka yang harus ditebak atau target tadi. Contohnya, sampai 10 kali pun kita eh, menebak, tapi kalau nggak sesuai dengan target, di mana target kita itu 51, maka loop ini tidak akan berhenti gitu. Lanjut ke printf jumlah tebakan kamu sebanyak, oke. Di sini program akan mencetak berapa kali kita menebak sampai pas target kita itu. Contohnya, kita menebak angka target kita itu tadi kan 51. Contohnya kita menebaknya itu sampai 10 kali gitu. Jadi di sinilah jumlah tebakan kita itu berapa kali gitu. Dan yang terakhir itu di return 0 ini menunjukkan bahwa program ini selesai dan akan mengembalikan nilai 0 yang menandakan program ini eh, berhasil, eh, ber- yang artinya program ini telah berjalan dengan benar dan sukses. Oke, di sini kita akan mencoba mengcompile code tersebut. GCC min O, kita buat contohnya, namanya adalah tantangan 1.c. Oke, di sini programnya jalan. Oke, silakan tebak angka antara 1 sampai 100. Tadi kan target kita itu 51. Coba kita nggak tahu nih contohnya. Jadi kita coba buat angka 1. Hmm, angka lebih besar. Kemudian satu angka lebih besar itu maksudnya itu angka lebih besar itu kan berarti tadi kan target kita 51. Otomatis lebih besar dari 1 dong. Oke, lanjut ke coba kita coba 46. Angka lebih besar. Sama seperti sebelumnya, kita coba itu 70. Hmm. 70 angka lebih kecil yang artinya target kita ini lebih kecil dari 70. Coba kita buat 100. Nah, sama seperti sebelumnya berarti target ini lebih kecil dari 100. Oke, target kita tadi 51. Oke, di sini kita berhasil menebak angka target kita tadi, yaitu 51. Maka akan mengeluarkan outputnya itu, Bore, kamu berhasil menebak angka dengan benar. Di mana di sini kita menebaknya itu sebanyak 5 kali, supaya dapat target tersebut. Oke, kita coba angka sekali lagi. Oke, kita mencoba contohnya itu dua, dua kali lebih besar. Contohnya kita mencoba itu sampai 10 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Coba kita masukkan targetnya itu. Nah, Sore kamu berhasil menebak angka di mana tebakan kita itu sampai 10 kali. Oke. Eh, sekali lagi, contohnya itu kita langsung menebak 51. Nah, Sore kamu berhasil menebak angka yang benar. Jumlah tebakan kita itu adalah 1 kali. Jadi contohnya kita bisa di sini mengubah contohnya itu 100, 500, 100, 90, 1. Jadi bebas. Jadi kebetulan di kasus ini kita menebak angkanya itu adalah 51. Oke. Hmm, demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo, kembali lagi di sini. Saya akan melanjutkan mempresentasikan dari modul 9 yaitu tantangan yang kedua. Oke, di mana tujuan dari program tersebut adalah untuk memberikan pemahaman praktis kepada kita tentang bagaimana kita menggunakan konsep dasar pemrograman, contohnya itu loop dalam bahasa C untuk melakukan analisis dalam pemrosesan data sederhana. Oke, sama seperti sebelumnya, di mana include std ini merupakan eh, fungsi standar untuk input dan output dalam pemrograman dalam bahasa C. Oke, di integer main eh, ini merupakan fungsi utama dalam program tersebut, di mana fungsi ini akan yang akan dieksekusi saat eh, kita memulai program tersebut. Oke, lanjut ke instart n. Eh, di instart n ini program meminta kita untuk menginput dua angka yang akan digunakan sebagai batas awal dan batas akhir. Secara yang kita tahu itu start artinya awal atau mulai, dan ini itu artinya akhir atau ya akhir. Lanjut di for in i sama dengan start, in lebih kecil atau sama dengan n, i plus plus. Oke, di sini eh, di sini for ini kita hmm, di sini kita akan melakukan looping. Oke, di mana eh, di variabel i ini kita akan menginisialisasikan dengan nilai start, dan eh, looping itu akan berjalan selama i itu kurang dari atau sama dengan akhir atau n. Eh, I akan bertambah 1 setiap iterasi, atau I akan berjalan setiap iterasi. Ya, istilahnya itu iterasi gitu. Lanjut ke in divisible by 3 sama dengan i persen 3. Di mana persen itu dalam program tersebut itu, persen itu artinya itu modulo. Oke, sama dengan 0. Kita dalam bahasa sini kita jangan lupa di akhir itu kita menambahkan titik 2 koma. Oke, di sini kita di lanjut ke integer divisible by 5, i modulo 5 sama dengan 0, indivisible integer divisible by 7, i modulo 7 sama dengan 0, indivisible by 2, i modulo 2 sama dengan 0, di mana arti dari keempat ini adalah di mana
kita menggunakannya untuk menyimpan hasil dari operasi modulo dengan menguji apakah si I itu dapat dibagi 3, dapat dibagi 5, dapat dibagi 7, dapat dibagi eh ya, dapat dibagi 2 eh, tanpa sisa, di mana hasilnya akan berupa satu atau true jika pembagian dapat dilakukan tanpa sisa dan nol false jika sebaliknya. Lanjut ke if. If divisible by 5, ini artinya dan divisible by 7, dan divisible by 2, dan divisible by 3. Print F, A, B, C. Eh, artinya ini jika bilangan itu habis dibagi 5, habis dibagi 7, habis dibagi 2, dan habis dibagi 3, maka akan mengeluarkan outputnya itu A, B, C. Lanjut ke else if-nya itu divisible 5 dan divisible 7. Artinya jika bilangan yang kita akan input nanti itu habis dibagi 5 dan habis dibagi 7, maka dia akan mengeluarkan outputnya printf itu CBA. Oke, lanjut ke else if. Jika ya divisible by 3 dan divisible by 5. By 5 yang artinya jika suatu bilangan itu habis dibagi 3 dan habis dibagi 5, maka akan mengeluarkan outputnya itu IO dengan simbol IO gitu. Lanjut ke else if divisible by 3 dan divisible by 7. Yang artinya jika suatu bilangan itu habis dibagi 3 dan 7, maka akan mengeluarkan outputnya itu akan IE. Itu sebagai simbol. Lanjut ke else if divisible 3. Jika bilangan itu hanya habis dibagi 3, maka akan mengeluarkan simbol I. Outputnya itu I. Else if divisible by 5 yang artinya jika bilangan itu hanya habis dibagi 5, maka akan mengeluarkan simbol U. Outputnya itu U gitu. Else if divisible by 7, jika bilangan itu hanya habis dibagi 7, maka akan mengeluarkan outputnya itu E. Else print F persen D, N itu yang artinya itu jika bilangan itu tidak habis dibagi 3, tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 7 ataupun 2, maka akan outputnya itu akan mengeluarkan bilangan itu sendiri gitu. Eh return nol ini yang menandakan program mengembalikan nilai nol, yang menandakan bahwa program ini berhasil berjalan dan sukses. Oke, di sini kita akan mencoba mengcompile code tersebut. C, O, tangan 2.c. Oke, di sini programnya itu berjalan. Maka, oke. Di sini kita akan mencoba menginput bilangan 100 dan sampai dengan bilangan 110. Oke. Di sini kita 100 sampai ini artinya ini dari bilangan 100 sampai bilangan 110. Jadi di sini kita mengeksekusi dari bilangan 100, 101, 102 sampai 110. Oke. Di 100 ini dia mengeluarkan di sini posisinya 100. Dia mengeluarkan simbol U, di mana simbol U tadi eh, habis dibagi 5. Oke. Lanjut di 101. 101 itu tidak habis dibagi 3, tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 7 maupun 2, maka dia mengeluarkan bilangan itu sendiri gitu. Maka 101. Lanjut ke 102. 102 itu habis dibagi berapa sih gitu kan? Maka di sini dia mengeluarkan simbol I, di mana 102 itu eh, habis dibagi 3. Lanjut ke 103 dan 104 ini dia tidak di, di sini dia tidak tidak habis dibagi 3, 5, dan 7. Maka dia mengeluarkan bilangan itu sendiri. Lanjut ke eh, sebenarnya 104 ini habis dibagi 2, cuman sesuai dengan modul dia sesuai dengan
di modul kita tidak membuat fungsi di mana suatu bilangan habis dibagi dua. Oke, karena di modul itu cuman habis dibagi 3, 5, dan 7. Namun di sini ABC ini eh, jika dia habis dibagi ke empat-empatnya gitu. Namun tidak ada fungsi hanya habis dibagi dua. Maka 104 ini mengembalikan dirinya sendiri gitu. Di CBA di 105 maka dia mengeluarkan CBA karena dia habis dibagi 5, habis dibagi 7. Lanjut ke 106 dan 107 ini dia mengeluarkan bilangan itu sendiri karena dia tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 7, maupun tidak habis dibagi 3. Oke, lanjut ke 108. 108 itu habis dibagi 3, maka dia mengeluarkan outputnya itu dengan simbol I. Lanjut ke 109. 109 itu eh, tidak habis dibagi 3, 5, maupun 7, maka dia mengeluarkan bilangan sendiri 109. Lanjut ke 110, dia mengeluarkan U karena dia habis dibagi 5. Kita mencoba dengan angka lain. 1 sampai 10. Oke, lanjut. Satu itu tidak habis. Satu itu secara kita tahu itu satu hanya habis dibagi dengan satu. Maka kan di code ini kita tidak ada fungsi habis dibagi satu. Maka dia mengembalikan dirinya dirinya sendiri. Lanjut kedua itu sama seperti satu mengembalikan diri sendiri karena tidak habis dibagi 3, 5, maupun 7. Kemudian di ini 3 kan habis dibagi dengan 3, maka dia I. Lanjut ke 4, 4, 4 tidak habis dibagi 5, tidak habis dibagi 3, 5, maupun 7, maka mengembalikan diri sendiri. Lanjut ke 6. 6 itu habis dibagi 3, maka eh, 5. 5 itu habis dibagi dengan 5, maka mengeluarkan simbol U. 6 itu habis dibagi 3, maka mengeluarkan simbol I. Eh, 7 itu habis dibagi dengan 7, maka mengeluarkan simbol E. Dan 8 itu habis 8 itu tidak habis dibagi 5, 3, maupun 7, maka mengeluarkan diri sendiri. Kemudian 9 itu habis dibagi dengan 3, maka mengeluarkan I. Dan 10 habis dibagi dengan 5, maka mengeluarkan U. Kita coba sekali lagi. Bilangan 10 sampai 20. Oke. Kita coba dia bilangan yang habis dibagi 3, habis dibagi 5, habis dibagi hmm, habis dibagi dengan 5, 7, 2, 3. Contohnya itu hmm, hmm, 35 enggak mungkin. Hmm, Coba kita coba dari 110 sampai 120. Di sini belum ada. Hmm, Di sini kan ada IE yang di mana IE itu habis dibagi 3, habis dibagi 7. Kan 51 itu habis dibagi 3 dan habis dibagi 7. Oke, lanjut ke hmm, oh, kita coba itu bilangan dari gini. Hmm, 70 sampai 80. Oke, di sini dia kan eh, ada CBA di mana di 70 itu habis dibagi 5 dan habis dibagi 7.
Oke, lanjut ke hmm, di IU. IU itu kan jika dia suatu bilangan itu habis dibagi tiga ataupun habis dibagi lima. Jadi di sini maka dia ini kan 71, 72, 71, 72, 73, 74, 75, 75. Secara 75 itu kan saya tahu habis dibagi tiga dan habis dibagi lima. Oke, demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.